الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدنيا دار عمل واختبار وجعل الآخرة دار حساب وجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bersama di dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa hakikat kehidupan dunia, hidup dan mati tidak lain adalah ujian yang Allah berikan kepada manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji mereka siapakah yang terbaik dan yang paling bagus amalnya. Lalu manusia beramal baik untuk dunia ataupun untuk akhiratnya, dan mereka terbagi menjadi 3 golongan. Adapun golongan yang pertama, jamaah rahimakumullah, adalah orang-orang yang mereka dilalaikan oleh kehidupan dunia dan berpaling dari kehidupan akhirat. Mereka inilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat ataupun kepada kehidupan akhirat. Maka mereka menghabiskan hidupnya untuk mengejar, mengumpulkan harta dan kesenangan, mengumbar nafsu syahwat dan tenggelam di dalam kenikmatan sesaat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa semua amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan mereka akan mendapatkan balasan atas semua itu. Mereka itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Syikhir. Dia mengatakan, suatu hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan beliau membacakan kepada kami ayat Al-Quran, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian dari kehidupan akhirat. Lalu beliau pun bersabda, Yaqulu ibnu Adam mali mali, manusia berkata ini hartaku, ini hartaku. Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Rasulullah kemudian mengatakan, harta manakah yang kamu miliki wahai manusia? Apakah yang telah kamu makan dan itu telah habis? Ataukah yang kamu pakai dan itu telah usang? Ataukah yang kamu sedekahkan dan itulah yang kelak akan kamu temui balasannya? Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan, walan yamla'a fahu illa turab, wa yatubullahu ala man taba." Kalau seandainya seorang manusia memiliki 1 gunung emas, niscaya ia
berharap untuk memiliki gunung emas yang kedua, dan tidak ada yang mampu memenuhi mulutnya kecuali tanah saat ia terkubur di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat siapapun yang bertaubat kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, inilah golongan yang pertama. Dilalaikan dengan kehidupan dunia dan lupa, bahkan tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Kemudian golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang beriman, namun mereka lebih banyak beramal untuk dunianya daripada untuk akhiratnya. Hal ini disebabkan karena pendeknya pandangan hidup mereka yang sempit, sedikitnya ilmu dan pemahaman mereka terhadap Islam, dan disebabkan karena lemahnya keimanan. Mereka menganggap dunia amat sangat penting, bahkan menghabiskan waktu untuknya. Mereka bukan tidak percaya kepada kehidupan akhirat, tetapi mereka kurang perhatian terhadap akhirat, bahkan hanya memberikan waktu yang sisa untuk kehidupan akhirat mereka. Maka banyak di antara mereka yang menunda-nunda sholat, bahkan tidak pernah beranjak dari rumahnya untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, kecuali mungkin kadang-kadang pada hari Jumat. Itu pun sering terlambat setelah khatib naik mimbar. Bahkan di tengah khutbah sekalipun mereka masih sempat membicarakan dunia atau membuka alat komunikasi untuk melihat update di media-media sosial. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalaupun mereka melaksanakan kewajiban itu hanya sebagai rutinitas tanpa ruh dan penghayatan, dan mereka sama sekali tidak tertarik untuk menambah pahala dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya waktu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, tapi mereka paling sering mendatangi tempat-tempat permainan dan tempat-tempat wisata. Apakah tidak kita mendengar pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an? Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sungguh mereka itu telah meninggalkan, sungguh mereka itu amat sangat mencintai al-ajilah, kehidupan dunia yang sesaat, dan mereka meninggalkan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih rela untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sesat daripada akhirat yang kekal abadi? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kenikmatan dunia itu jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat sungguh amat sangat sedikit dan sangat kecil. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang yang menjual dunia, menjual kehidupannya, bahkan menjual semua yang dia miliki termasuk nyawanya untuk membeli akhirat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang-orang yang dunia hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan sementara, dan mereka menganggap kenikmatan dunia tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Mereka mengutamakan kehidupan akhiratnya karena mereka tahu akhirat lebih kekal dan lebih abadi. Mereka mencurahkan hidupnya dalam ketaatan dan dalam kebaikan. Mereka bukan orang-orang yang mengabaikan kehidupan dunia, lalu terlalaikan dengan dunia lalu lupa akhirat. Justru mereka menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan semua karunia dunia yang Allah berikan kepada kalian untuk menggapai kehidupan akhirat yang kekal abadi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan janganlah kalian lupakan jatah kehidupan kalian di dunia
dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mereka adalah orang-orang yang amat sangat bersemangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Mereka orang-orang yang amat sangat bersemangat dalam mengamalkan sunnah-sunnah nabinya. Bahkan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka di dalam salah satu hadis qudsi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba ia terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan kewajiban-kewajibannya kepadaku. Dan tidaklah ia menambah dengan mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, kecuali aku pasti akan mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan memperbaiki seluruh kehidupannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tidakkah kita melihat teladan yang mulia dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana diceritakan oleh Umar bin Khattab, ia mengatakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kami untuk melakukan sedekah. Dan saat itu bertepatan aku sedang memiliki banyak harta. Maka aku bertekad dalam diriku, besok akan aku bawa setengah dari hartaku dan akan aku kalahkan Abu Bakar di dalam amalnya. Maka keesokan harinya datanglah Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia serahkan setengah dari harta yang dia miliki. Dan Rasul pun bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar menjawab, aku tinggalkan setengahnya lagi ya Rasulullah. Lalu ternyata tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, aku serahkan seluruh hartaku untuk bersedekah di jalan Allah. Lalu Rasul bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka ia menjawab, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Apa komentar Umar bin Khattab melihat Abu Bakar As-Siddiq yang sebelumnya dia bertekad untuk mengalahkan amalnya? Maka Umar mengatakan, demi Allah, aku sadar bahwa aku tidak mungkin dapat mengalahkan amalan Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah rahimakumullah, begitulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu cepat merespon setiap perintah dan ajakan tanpa berpikir apakah ini amalan wajib ataukah sunnah. Kalau Allah dan Rasulnya telah menyeru, maka berarti itu seruan kepada surga dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jamaah rahimakumullah, tidakkah kita mendengar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan, perdagangan yang keuntungannya dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apakah perniagaan itu? Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kalian berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa kalian. Semua itu lebih baik bagi kalian kalau kalian memahami. Bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 111, Allah subhanahu wa ta'ala dengan terang benderang ia berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah siap untuk membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli? Nyawa-nyawa mereka, harta-harta mereka dengan harga yang jauh lebih baik. Bi anna lahumul jannah. Bagi mereka harganya adalah surga. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka marilah kita menginsafi diri kita pribadi. Apakah yang kita cari dalam kehidupan dunia yang sementara ini? Padahal kita tahu bahwa kita tidak akan pernah selamanya hidup di dunia ini. Ada sekian banyak orang yang menghabiskan hidupnya untuk mengejar dunia. Namun setelah dunia itu ada di genggaman tangannya, ia pun mati tanpa sedikit pun membawa apa yang ia cari dalam hidupnya. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari saudara-saudara kita di Gaza, Palestina? Bagaimana mereka telah menjual hartanya, menjual nyawanya, bahkan mereka telah menjual seluruh anggota keluarganya.
untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat bagaimana pengaruh perniagaan itu dalam kehidupan mereka. Tidak sedikit pun terucap kalimat-kalimat kekecewaan. Tidak sedikit pun terucap kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridhaan mereka terhadap takdir dan ketentuan Allah. Semuanya hanya kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beberapa tayangan yang kita dapatkan. Ada seorang reporter Al Jazeera yang tetap menyampaikan berita-berita secara faktual meskipun ibunya dan 20 orang anggota keluarganya telah syahid terkena bom daripada Zionis Israel. Tidakkah kita melihat seorang ibu yang menangis karena kehilangan 8 orang anaknya yang mati kelaparan karena tidak mendapatkan pasokan makanan yang layak bagi mereka? Namun tidak ada yang keluar dari lisan mereka kecuali kalimat Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billah. Inilah kalimat yang terucap dari lisan yang merupakan perwujudan dari iman di dalam hati mereka, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menganggap nyawa mereka sendiri sebagai sesuatu yang murah kalau itu harus ditukar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai penutup khutbah yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu pandangan yang mudah-mudahan menjadi pandangan dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah mengungkapkan dalam surah Al-Baqarah 201 sampai dengan 202. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara sebagian manusia ada yang meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia. Ia hanya meminta dunia. Maka apa akibatnya? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Tetapi wa minan nas wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara sebagian mereka berdoa meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kebaikan di dunia, berikan kepadaku kebaikan di akhirat, dan peliharalah aku dari siksa api neraka. Apa yang mereka dapatkan? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan buah pahala dari amal yang mereka kerjakan di dunia, dan Allah amat sangat cepat hisabnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.